kembali anak-anakku di mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Humas dan Keprotokolan kelas 12 semester 2. Di pertemuan kita hari ini, kita akan membahas materi tentang perjalanan dinas. Selamat belajar. Sebagai pembuka pelajaran kita hari ini, mari kita pelajari bersama apa itu perjalanan dinas. Oke, definisi perjalanan dinas. Perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai suatu lembaga atau perusahaan yang berkaitan dengan tugas suatu lembaga atau perusahaan dan berkaitan dengan tugas pekerjaan kedinasan. Tugas pekerjaan kedinasan adalah tugas pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan lembaga atau perusahaan yang bersangkutan. Perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai suatu lembaga dan perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan bisnis. Setelah kita mengetahui apa definisi dari perjalanan dinas dan perjalanan bisnis, sekarang kita coba bedakan macam-macam perjalanan dinas atau bisnis. Perjalanan dinas atau bisnis ditinjau dari tujuannya terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah perjalanan dinas dalam negeri, yang kedua adalah perjalanan dinas luar negeri. Sekarang kita coba bedakan perjalanan dinas atau bisnis ditinjau berdasarkan transportasi yang digunakan. Yang pertama adalah perjalanan dinas melalui darat. Artinya, perjalanan ini dilakukan menggunakan transportasi darat. Yang kedua adalah perjalanan dinas melalui laut. Artinya, perjalanan dinas dilakukan melalui laut dengan menggunakan transportasi laut. Dan yang ketiga adalah perjalanan dinas melalui udara. Artinya, perjalanan dinas dilakukan menggunakan transportasi udara. Seorang karyawan yang diberikan tugas untuk melakukan perjalanan dinas atau bisnis harus menyiapkan dokumen-dokumen penunjang. Dokumen-dokumen penunjang perjalanan dinas atau bisnis terdiri dari dua. Yang pertama adalah dokumen internal. Dokumen internal terdiri dari surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas atau yang biasa disebut dengan SPPD. Yang kedua adalah dokumen eksternal. Dokumen eksternal ini sangat dibutuhkan apabila kita akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Contoh dokumen eksternal yang pertama adalah paspor, yang kedua adalah visa, yang ketiga yellow card, kemudian yang keempat KTP atau kartu tanda penduduk, dan yang terakhir adalah fiskal. Itulah dokumen-dokumen penunjang yang harus disiapkan seorang karyawan sebelum melakukan perjalanan dinas atau bisnis. Adapun tata cara pelaksanaan dari perjalanan dinas atau bisnis bisa dengan menggunakan tiga cara. Cara yang pertama adalah kita bisa dengan menggunakan cara in-house training department. Artinya di sini adalah adanya satu bagian dari divisi perusahaan yang khusus menangani perjalanan dinas pada suatu perusahaan serta bertanggung jawab mulai dari dokumen, tiket, hotel, dan keuangan selama perjalanan. Dan yang kedua adalah kita bisa menggunakan biro perjalanan. Biro perjalanan ini adalah biro yang memang mengatur bagaimana perjalanan dinas itu dilakukan. Yang ketiga adalah kita bisa menggunakan administrasi kantor atau sekretaris untuk mempersiapkan perjalanan dinas yang akan kita lakukan. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara kita membuat laporan perjalanan. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilakukan adalah kita harus
dari tahap persiapan ini adalah